Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai zakat fitrah. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, jenis harta, nisab, haul dan kadar zakat, benda-benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, jumlah besarnya zakat fitrah, pendistribusian zakat fitrah, dan hikmah zakat fitrah. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai zakat fitrah, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu pula. Kemudian zakat fitrah sendiri adalah zakat jiwa yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya puasa Ramadan. Zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap individu muslim yang hidup sampai di malam hari lebaran dan menjelang salat Idul Fitri, termasuk pula bayi yang baru lahir sebelum waktu itu. Adapun zakat fitrah menurut ulama ahli fikih, yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun budak, yang memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah ini adalah zakat wajib yang tidak memandang status sosial, gender maupun umur. Materi selanjutnya yaitu syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu masih hidup ketika matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan atau menjelang malam Idul Fitri. Artinya, seorang muslim yang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan tidak wajib membayar zakat fitrah. Akan tetapi, jika meninggal ketika matahari tenggelam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tetap berkewajiban membayar zakat fitrah. Lain daripada itu, bayi yang lahir sesudah matahari terbenam pada terakhir bulan Ramadan, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Akan tetapi, jika bayi itu lahir sebelum matahari tenggelam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka ia wajib membayar zakat. Demikian juga dengan laki-laki yang menikah sesudah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan, juga tidak berkewajiban membayar zakat fitrah untuk istrinya. Yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya pada malam Idul Fitri dan siang harinya. Nah, orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi wajib membayar zakat fitrah atas diri dan keluarganya yang menjadi tanggungannya, meliputi anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, dan semua anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Materi selanjutnya yaitu waktu pembayaran zakat fitrah. Sebagaimana yang kita ketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Meskipun begitu, tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa. Ada beberapa waktu dan hukum membayar fitrah pada waktu tersebut. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Yang ketiga yaitu waktu yang lebih baik atau sunnah, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Yang keempat yaitu waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah sholat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Dan yang terakhir waktu haram, lebih telat lagi, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya. Saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu tentang mengenai orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Adapun orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah yaitu telah diatur dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من Allah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan atau hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Jadi dapat disimpulkan dari Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwasanya orang yang berhak untuk menerima zakat itu terbagi ke dalam 8 golongan. Apa saja? Yang pertama yaitu fakir atau orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua yaitu orang miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Lalu yang ketiga yaitu riqab, hamba sahaya atau budak. Yang keempat yaitu gharim, orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima yaitu mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang keenam yaitu fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh ada ibnu sabil atau musafir dan para pelajar perantau. Yang kedelapan yaitu amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Selanjutnya yaitu 5 golongan orang yang tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang kaya dengan harta ataupun orang kaya dengan usaha. Menurut ulama, orang yang dimaksud dengan kaya yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha mencukupi untuk kehidupannya dan untuk orang yang dalam tanggungannya sehari-hari. Yang kedua, hamba sahaya ataupun budak. Yang ketiga, keturunan dari Rasulullah SAW. Yang keempat, orang dalam tanggungan zakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Yang kelima, orang yang tidak beragama Islam. Berat zakat itu mempunyai nisab. Nisab ialah kelebihan bahan makanan pokok untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri. Jadi, kalau semisalkan dalam keluarga itu kelebihan makanan pokoknya lebih, dalam arti keluarga tersebut tercukupi kebutuhannya, dan dari kecukupan itu mereka mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan itu dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu berarti namanya zakat. Yang kedua, mencapai haul. Haul itu mencapai tepat 1 tahunnya atau biasanya berada di akhir Ramadan. Yang ketiga, kadar zakatnya. Kadar zakat yaitu sudah ditentukan, ada yang 2,5 kg atau 3,5 liter. Dan kalau yang 2,5 kg itu biasanya makanan pokok seperti beras. Kemudian zakat fitrah yang dikeluarkan itu biasanya bahan makanan yang digunakan oleh masyarakat seperti makanan pokok, contohnya beras, jagung, singkong, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu benda-benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Yang pertama, benda makanan pokok yang biasa dimakan masyarakat setempat bisa berupa beras, jagung, singkong, dan lain-lain. Yang kedua, uang. Uang ialah sebagai pengganti dari makanan pokok tersebut. Besarnya nilai uang dikeluarkan adalah seharga makanan pokok tersebut. Besarnya zakat adalah sekitar 1 sa. 1 sa sama dengan 2.259 gram atau setara dengan 2,5 kg beras. Contoh perhitungannya, Pak Haji Alpan adalah seorang kepala keluarga dengan 1 istri, 3 anak, dan 1 famili yang hidup dengannya sehari-hari. Pada hari raya Idul Fitri, Pak Haji Alpan berniat untuk membayar zakat untuk dirinya, istrinya, 3 orang anaknya, dan 1 familinya. Pada saat itu harga beras adalah 5.000 per kilogram. Jadi jika Pak Haji Alpan ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka uang yang harus dikeluarkan adalah 5.000 dikali 15 kg.
jadi sama dengan 75.000. Pendistribusian zakat fitrah. Secara umum, pendistribusian zakat fitrah sama dengan zakat mal, yakni diberikan kepada 8 golongan orang. Di antaranya ada fakir, miskin, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dari 8 golongan tersebut, yang menjadi prioritas adalah fakir miskin. Kenapa? Karena agar di hari raya nanti mereka tidak meminta-minta dan mereka bisa bergembira seperti umat Islam yang lainnya. Hikmah atau gunanya zakat fitrah. Yang pertama, untuk menolong orang yang susah dan lemah agar ia bisa menunaikan kewajiban kepada Allah dan terhadap makhluk Allah atau masyarakat setempat, membersihkan diri dari sifat kikir dan tercela, serta mendidik diri agar bisa menjadi orang yang pemurah dengan membiasakan memberi amanat kepada orang yang membutuhkan dan berkepentingan. Lalu sebagai ucapan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Ia berikan kepadanya. Lalu guna menciptakan kasih sayang dan cinta terhadap antara si miskin dan si kaya. Baik teman-teman, cukup sekian dari kami. Jangan lupa membayar zakat fitrah tahun ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.